Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 IPA bersama saya, Mr. Carlos Manuel Tampu Bolon. Kita telah masuk kepada subbab kedua, yaitu mengenai limit diketahui suatu fungsi. Ini dia subbab kedua, ya. Nah, yang kita pelajari itu ada pada textbook di halaman ke-14. Limit fungsi aljabar untuk X menuju tak hingga dapat diselesaikan dengan membagi peubah pangkat tertinggi adalah limit fungsi rasional yang berbentuk limit dari Px per Qx untuk X menuju tak hingga. Jadi di sini menuju tak hingga, bukan menuju 0 lagi atau menuju suatu konstan tertentu. Nah, fungsi rasional itu apa sih? Fungsi rasional adalah fungsi perbandingan dari dua fungsi. Jadi ada perbandingan ya dari dua fungsi yang diketahui atau berbentuk pecahan. Dapat kita tulis dengan fx sama dengan px per qx. Dengan px dan qx merupakan fungsi polinomial atau suku banyak. Contoh soal yang pertama terambil dari textbook halaman 15, contoh yang 11. Hitunglah nilai limit berikut. Ini ada yang poin A, limit dari 1 per X untuk X menuju tak hingga. Kemudian yang B, limit dari X kuadrat per 5 untuk X menuju tak hingga. Dan yang C, limit dari 3X kuadrat tambah 5x tambah 7 per 2x kuadrat tambah 3x tambah 4 untuk x menuju tak hingga. Solusinya adalah yang pertama, untuk limit 1 per x ya, untuk x menuju tak hingga itu sama dengan 0. Ya, jadi kalau ada bentuknya seperti ini itu sama dengan 0. Kemudian yang B, limit dari x pangkat 2 per 5 untuk X menuju tak hingga itu sama dengan tak hingga. Jadi yang kedua ini harus diingat ya, bentuknya seperti apa dan hasilnya apa. Lalu bagaimana dengan yang C? Ya, untuk limit 3x kuadrat tambah 5x tambah 7 per 2x kuadrat tambah 3x tambah 4. Ya, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah membagi pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi dari penyebut. Ya. Pembilang dan penyebut ya kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi pada penyebut. Kita lihat penyebut. Di penyebut ini pangkat tertinggi adalah x kuadrat, variabelnya ya, bukan koefisiennya. X pangkat 2. Maka X pangkat kita bagilah pembilang dengan X pangkat 2 dan penyebutnya X pangkat 2. Hasilnya adalah 3 tambah 5X tambah 7X kuadrat dibagi dengan 2 tambah 3 per X tambah 4X kuadrat untuk limit X menuju tak hingga. Ya, jadi itu yang pertama sekali yang harus kita lakukan. Ya. Nah, karena ya limit dari 5 per X, ini dari 5 per X untuk X menuju tak hingga sama dengan limit dari 7 per X kuadrat, ini 7 per X kuadrat untuk X menuju tak hingga sama dengan limit dari 3 per X, ini 3 per X di penyebutnya untuk X menuju tak hingga sama dengan limit dari 4X pangkat 2, tidak ya, 4X per pangkat 2 ya, 4 per X pangkat 2 untuk X menuju tak hingga. Itu sama dengan 0. Kenapa? Berdasarkan contoh soal kita tadi yang pertama. Ya, ini yang A. Oke.
Maka diperolehlah limit untuk 3 tambah 5 per X tambah 7 per X kuadrat dibagi dengan 2 tambah 3 per X tambah 4 per X pangkat 2 untuk X menuju tak hingga itu sama dengan 3, ini karena konstanta 3 dia ya, tambah 0, ini dia limitnya tadi, limit 5 per X menuju tak hingga itu 0, kemudian tambah 0 ya, limit 7 per X pangkat 2 untuk X menuju tak hingga itu 0, 2 tambah limit ini itu 0, limit ini itu 0 ya. Jadi hasilnya 3 tambah 0 per 2 tambah 0 tambah 0 itu sama dengan 3 per 2. Jadi limit untuk 3x pangkat 2 tambah 5x tambah 7 dibagi dengan 2x kuadrat tambah 3x tambah 4 untuk x menuju 0, untuk x menuju tak hingga, menuju x tak hingga itu sama dengan 3 per 2. Berdasarkan contoh 1 yang telah kita bahas, maka kita dapat menarik kesimpulan, yaitu jika fx sama dengan A0 dikali x pangkat m tambah A1 dikali x pangkat m kurang 1 tambah A2 dikali x pangkat m kurang 2 tambah titik-titik dibagi dengan B0 dikali x pangkat n tambah B1 kali x pangkat n kurang 1 tambah B2 dikali x pangkat n kurang 2 tambah titik-titik, maka poin pertama untuk m sama dengan n berarti pangkat tertinggi di pembilang sama dengan pangkat tertinggi di penyebut ya, maka kita dapatkan limit dari fx untuk x menuju tak hingga itu sama dengan A0 per B0 yang merupakan koefisien dari penyebut dan pembilang. Lalu nomor 2 untuk m lebih dari n berarti pangkat di pembilang lebih besar daripada di penyebut ya, maka kita peroleh limit fx untuk x menuju tak hingga itu sama dengan A0 per 0 sama dengan plus positif negatif tak hingga ya, positif negatif tak hingga. Positif tak hingga pada saat tandanya sama, A0 dengan B0 itu tandanya sama, tetapi kalau negatif tak hingga itu pada saat A0 dan B0 berlawanan tanda ya, artinya apakah negatif di pembilang atau negatif di penyebut. Makanya di sini plus positif negatif tak hingga. Lanjut untuk m lebih kecil dari n berarti pangkat di pembilang lebih kecil daripada pangkat tertinggi di penyebut, maka limit dari fx untuk x menuju tak hingga itu sama dengan 0 per B0 itu sama dengan 0. Jadi yang ketiga ini merupakan cara cepat untuk mencari limit fungsi rasional dan syarat-syaratnya apa saja ya. Ini dapat kita gunakan pada saat ujian mid semester nanti di soal objektif. Tapi untuk soal esai dan soal-soal latihan kita gunakan cara yang lengkap. Kita masuk ke contoh soal 2. Diambil dari textbook kalian, contoh 12 pada halaman 16. Hitunglah nilai limit dari limit 6x pangkat 3 kurang 4x kuadrat tambah 2x kurang 1 dibagi dengan negatif 3x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 10x tambah 4. Solusinya adalah langkah pertama kita lakukan pembilang penyebut masing-masing dibagi dengan variabel pangkat tertinggi dari penyebut. Jadi kita lihat dulu pangkat tertinggi dari variabel di penyebut yaitu x pangkat 3. Maka pembilang dan penyebut kita bagi x pangkat 3. Hasilnya adalah limit ya dari 6 kurang 4 per x tambah 2 per x kuadrat kurang 1 per x pangkat 3 dibagi negatif 3 tambah 1 per x kurang 10 per x kuadrat tambah 4 per x pangkat 3.
Ini dia hasilnya, hasil pembagiannya ya, pembilangnya dibagi X pangkat 3, penyebutnya dibagi X pangkat 3. Nah, dari sini kita peroleh ya limit dari 4 per X, 2 per X pangkat 2, 1 per X pangkat 3, 1 per X, 10 per X kuadrat, 4 per X kuadrat, 4 per X pangkat 3. Untuk X menjuta hingga itu hasilnya sama dengan 0. Ya, ini ada syaratnya tadi di contoh soal yang pertama. Karena 0 itu semua, maka kita perolehlah hasilnya untuk limit 6 kurang per 4. 6 kurang 4 per X tambah 2 per X kuadrat kurang 1 per X pangkat 3 per min 3 tambah 1 per X kurang 10 per X kuadrat tambah 4 per X pangkat 3. Kita masukkan semua angkanya. 6 kurang 0 tambah 0 kurang 0. Ya, ini limitnya ini semua adalah 0. Ya. Lalu ini juga minus 3 tambah 0 kurang 0 tambah 0. Ya, sama dengan 6 per minus 3. Hasilnya adalah 2. Jadi, nilai limit dari soal contoh 2 ini adalah minus 2. Seperti itu cara pengerjaannya. Lalu, contoh soal 3 ya, tetap diambil contoh 12 halaman 16 textbook. Soalnya adalah hitunglah nilai limit dari limit 4x kuadrat kurang 5x tambah 6 per 3x kurang 12 untuk x menuju hingga. Tetap langkah pertama yang kita lakukan adalah melihat dulu pangkat tertinggi pada penyebut. Variabel pangkat tertinggi pada penyebut yaitu x. Setelah dapat x, berarti pembilang dan penyebut kita bagi x. Itu langkah pertama. Ya. Kalau ini kita bagi x, maka hasilnya adalah 4x kurang 5 tambah 6 per x dibagi dengan 3 kurang 12 per x untuk limit x menuju tak hingga. Ini dia hasilnya. Karena ya limit 6 per x sama dengan limit 12 per x untuk x menuju tak hingga itu sama dengan 0. Ya, ini harus kalian catat ya. Ini merupakan syarat-syaratnya. Maka ini dia. Jadi kita pisahkan dulu. Ya, kita pisahkan hasilnya seperti ini. Limit 4x untuk x menuju tak hingga kurang limit 5 untuk x menuju tak hingga tambah limit 6 per x untuk x menuju tak hingga per limit 3 untuk x menuju tak hingga kurang limit 12 per x untuk x menuju tak hingga itu sama dengan ini. Kalau misalnya ini hasilnya, ya hasilnya adalah tak hingga. Ya, ini hasilnya tak hingga. Lalu dikurangi dengan 5 ya, konstanta. Tambah ini 0. Tadi sudah ada ya di sini sebelumnya 0. Maka kita catatlah tambah 0. Per di sini 3 ini konstanta, berarti 3 dikurang ini hasilnya tadi 0. Ya. Kita kurang 0. Hasilnya sama dengan tak hingga. Ini untuk contoh soal ketiga. Next, contoh soal keempat. Tetap diambil ya pada contoh 12 halaman 16 di textbook. Soalnya adalah hitungan nilai limit dari limit x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 tambah 4x tambah 7 dibagi dengan x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 tambah x pangkat 2 5x tambah 1 untuk x menuju tak hingga. Nah, langkah pertama tetap kita cari dulu variabel pangkat tertinggi di penyebut, yaitu x pangkat 4. Nah, berarti pembilang dan penyebut kita bagilah dengan x pangkat 4. Ya, kita bagi x pangkat 4, hasilnya ini. 1 per x kurang 3 per x kuadrat tambah 4 per x pangkat 3 tambah 7 per x pangkat 4 dibagi dengan 1 dikurang 2 per x tambah 1 per x pangkat 2 kurang 5 per x pangkat 3 tambah 1 per x pangkat 4
untuk limit X menuju tak hingga. Setelah itu, nah, berarti kita kelompokkanlah semua limit-limitnya. Nah, ini dia limit yang hasilnya sama dengan 0. Nah, jadi yang berbentuk pecahan, ya, untuk di pembilang yang merupakan konstanta dan penyebutnya itu variabel, maka limit X menuju tak hingganya hasilnya adalah 0. Lalu kita daftarkanlah semuanya. Limit 1 per X untuk X menuju 0, untuk X menuju tak hingga itu 0. Lalu ini juga limitnya ini 0, limitnya ini 0, ini juga 0, per 1 dikurang 0 tambah 0 kurang 0 tambah 0. Ya, berarti ini semuanya hasilnya 0. Sama dengan 0 per 1. 0 per 1 hasilnya adalah 0. Jadi nilai limitnya untuk contoh soal 4 ini sama dengan 0. Ya, jadi begitulah cara pengerjaan yang lengkap untuk contoh soal ini. Ya, perhatikan langkah per langkahnya dan apa yang menjadi syaratnya. Dari contoh 2, 3, dan 4, ya, kita dapat kerjakan dengan cara cepat. Nah, perhatikan dulu yang A. Di sini kan pangkatnya, variabel pangkat tertinggi itu sama, M sama dengan N. Ya, pangkat 3 dengan pangkat 3. Maka kita perolehlah A per B. 6 per min 3 itu sama dengan min 2, ya, karena M-nya sama dengan N. Lalu perhatikan yang B, pangkat di pembilang itu 2, pangkat di penyebut itu, pangkat tertinggi di penyebut itu 1. Berarti M lebih besar daripada N. Dan kebetulan karena tandanya sama, maka hasilnya adalah positif tak hingga. Positif tak hingga. Dan bertanda sama antara A dengan B. Lalu yang kedua, perhatikan pangkat tertinggi di pembilang itu 3, pangkat tertinggi di penyebut itu 4. Berarti M-nya lebih kecil dari N. Kalau M lebih kecil dari N, maka hasilnya adalah 0. Begitu cara menggunakan cara cepat. Nah, ini ada di textbook kalian pada halaman 16. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan ini. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang ada di Edmodo dan kumpul tepat waktu. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.